أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima alamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi di Sekolah Fikih Live dalam mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Tafsir bersama guru kita, Ustadz Ahmad Sarwat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Di Sayyidul Ayyam hari ini, hari Jumat pagi Ustadz Ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita semuanya. Biasa disebut Hari Kejepit Nasional Hari Kejepit Nasional. karena kemarin libur, besoknya libur lagi. Hari Jumat hari nanggung. Ya. Nah, insya Allah hari ini di Sekolah Fikih Live kita akan melanjutkan pembahasan ilmu Al-Quran dan tafsir kita. Ya. Sudah sampai ilmu dhabtun. Wah, ini satu istilah baru lagi nih Ustaz, ilmu dhabt gitu. Nah, maka sebagai mukaddimah gitu, kenapa kita membahas ini dan apa pentingnya, saya berikan kesempatan kepada Ustaz Ahmad Sarwat. Tafadhol Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pemirsa, jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu dhabt itu pakai 3 huruf ya, dhad, kemudian ba dan ta, dhabt gitu ya. Itu sebenarnya kalau bahasa sederhananya adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda baca. Tanda baca yang ada di dalam mushaf. Mengingat bahwa mushaf yang ditulis di masa Rasulullah atau di masa para sahabat itu hanya bisa dibaca oleh mereka yang nulis. Sedangkan orang yang datang pada generasi berikutnya dan berikutnya, atau bahkan yang di luar dari Jazirah Arabia begitu katakanlah, maksudnya bukan orang Arab, itu sama sekali nggak bisa baca karena sedemikian unik, rumit dan seterusnya begitu ya. Nah, karena itu untuk membantu meringankan atau memudahkan orang membaca mushaf Al-Quran itu, maka dibantulah dengan tanda-tanda baca biar bacaannya tidak lari-lari ke sana kemari. Jadi tanda baca itu kemudian mengikat seseorang agar bacanya jadi begini dan tidak boleh kalau tidak begini. Dhabt itu mengikat begitu. Ya, itu kira-kira intinya begitu. Maka ini sebenarnya bukan jadi ilmu dhabt itu sebagai alat bantu saja begitu Ustaz ya. Dulunya itu ketika ada huruf itu juga sudah ada bunyinya begitu ya. Iya, tapi hanya dimengerti oleh mereka saja, oleh para sahabat saja. Bahkan orang yang datang kemudian walaupun dia orang Arab boleh jadi dia keliru membacanya. Apalagi orang yang bukan Arab lebih tidak paham lagi, lebih keliru lagi dalam membacanya. Oleh karena itu ini bukan wahyu ya, artinya kalau tulisannya Rasam Osmaninya itu wahyu dalam arti tauqifi ya. Banyak para ulama jumhur sepakat bahwa ya bentuknya begitu kan dari sononya, sudah nggak bisa diotak-atik lagi. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang Rasam Utsmani. Sekarang kita bicara bahwa ternyata Rasam Utsmani itu sendiri yang dipertahankan itu juga kan kemarin kita bicara bahwa ternyata banyak yang tidak konsisten ya antara tulisan dengan bunyi, ya kan? Bunyinya A tapi tulisannya wawu. As-sholah kan bunyinya alif itu harusnya, tapi kan tertulis di situ wawu gitu ya. Nah, itu kalau kita bicara Rasam Utsmaninya. Nah, sekarang masalahnya kemudian adalah di masa Utsman huruf-huruf itu misalnya ya belum ada titiknya, belum ada harokat fathah kasrah dhammahnya,
dan belum ada yang lain-lainnya. Nah, semua itulah yang kita sebut dengan istilah tanda baca. Oke. Dan itu nama ilmunya adalah ilmu tanda baca, ilmu dhabt. Nah, begitu. Nah, ini kita akan bahas hari ini adalah tentang ilmu dhabt. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita sudah siapkan PDF-nya. Maka untuk pertama kali seperti biasa kita samakan dulu persepsinya nih. Kita belajar dulu tentang definisinya, apa itu pengertian dari ilmu dhabt. Oke. Baik Ustaz, kita akan baca Ustaz. Nabda bil qiraah. Pertama tentang pengertian secara bahasa atau secara etimologis. Kata dhabtun itu bermakna sampainya sesuatu pada tujuan dalam menjaga sesuatu. Susah ya. Sampainya sesuatu pada tujuan dalam menjaga sesuatu. Nah, ini emang ta'rif itu kadang-kadang malah bukan tambah nyambung, tambah bingung kita. Tapi begitulah apa adanya, mau nggak mau ya. Selain itu, dhabt juga bisa berarti sebagai ikatan. Nah, maksudnya ilmu ini akan membuat pembacanya itu terikat ketika membaca, tidak sembarangan dalam membunyikan huruf vokal. Itu kalau secara bahasa. Nah, adapun secara terminologis, ilmu dhabtun adalah ilmu yang mempelajari maksud dari suatu huruf, baik dengan harokat, sukun, tasydid, mat dan sebagainya. Nah, jadi di situ lebih jelas ya, dalam pengertian yang mustalahat ya atau secara terminologis, ilmu yang mempelajari maksud dari suatu huruf baik dengan tanda harokat atau sukun atau tasydid atau mat dan yang lain-lain. Jadi lagi bicara tentang harokat, bicara tentang sukun, bicara tentang tasydid, bicara tentang huruf mad. Nah begitu dan sebagainya, karena nggak cuma itu ya. Nah, ini Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni yang sering kita mention, guru kita bersama, hafizahullah, menjelaskan bahwa ilmu dhabt adalah ilmu yang mempelajari berbagai tanda baca dalam mushaf Al-Quran yang dapat membedakan suatu kata dengan yang lainnya. Abu Amr Ad-Dani menggunakan istilah lain yang sebenarnya sama pengertiannya, yaitu syaklun atau syakal gitu. Wa syaklu asluhu ad-dhabtu wat taqyid. Syakal itu asalnya adalah menandai dan mengikat. Nah, ini secara definisi dari sisi bahasa dan istilahnya gitu. Jadi intinya ilmu dhabt itu adalah ilmu yang membahas tentang apa? Tentang tanda baca di dalam mushaf Al-Quran. Oke, kita akan awali ini semua dari yang bagian B, keunikan aksara Arab ya. Kenapa harus dikasih tanda baca macam-macam? Karena memang aksara Arab ini ada punya beberapa hal yang unik gitu ya. Yang pertama, Al-Quran tertulis dalam aksara Arab ya, bahwa kita sudah tahulah Qurannya berbahasa Arab dan ditulis tentu saja dengan aksara Arab ya. Nah, kemudian yang bagian keduanya itu keunikan aksara Arab. Aksara Arab bagi banyak bangsa di luar Arab itu menjadi sangat unik. Berbeda dengan umumnya aksara Latin yang penulisannya dari kiri ke kanan. Nah, aksara Arab itu tulisannya dari kanan ke kiri. Itu yang satu rumpun juga tuh nanti bahasa Ibrani. Ibrani juga begitu juga, dari kanan ke kiri. Arab dengan Yahudi itu sebenarnya masih agak saudara dekat lah ya. Iya, karena begini. Orang Arab itu asalnya dari Nabi Ibrahim, dan orang Yahudi itu juga dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya dua anak, satu Ismail, satu Ishak. Yang dari Ismail inilah jadi Nabi Muhammad ke bawahnya, yang Ishak itu yang jadi Yahudi itu. Jadi mereka sebenarnya masih rada saudara-saudaraan. Dan kalau di Eropa atau di Amerika, muka Arab dengan muka Yahudi itu ya itu juga. Mukanya mirip sekali. Nah, bahasa mereka atau aksara Ibrani dengan aksara Arab itu masih satu rumpun. Ya, maksud saya akan sangat jauh berbeda kalau dibandingkan dengan misalnya huruf-huruf kanji di Jepang, di Cina dan sebagainya, itu jauh sekali. Apalagi huruf Latin yang kita orang Indonesia kenal gitu ya, itu jauh sekali. Ya dari sisi penulisannya Arab atau Ibrani itu kanan kiri. Kalau Cina dari atas ke bawah kan gitu. Kalau kita dari kiri ke kanan. Saya belum pernah dengar ada yang dari bawah ke atas gitu. Bahasa apa sih dari bawah ke atas gitu. Selain itu, meski orang Arab sudah punya 20 huruf hijaiyah, namun di masa kenabian huruf-huruf itu unik karena tidak punya titik.
untuk membedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga tidak punya huruf vokal. Nah itu dia. Jadi semua hurufnya konsonan. Nah, 29 huruf itu konsonan semua. Dan tidak ada vokalnya. Dan ternyata itu juga pada bahasa Ibrani gitu juga. Ya, mereka juga tidak punya huruf vokal juga. Gitu. Sehingga nanti mau dibaca jadi A atau jadi I atau jadi U, ya susah itu. Kecuali betul-betul menguasai bahasa itu. Jadi gini, kalau misalnya gini ya, kita bukan orang Inggris, tapi kita bisa membaca tulisan dalam bahasa Inggris, walaupun mungkin pronunciation-nya kacau, ya, tapi kebaca dan bunyi, dan mungkin orang Inggris pun juga ya sedikit banyak paham juga, ya misalnya kalau kita dalam bahasa Inggris misalnya ilmu pengetahuan, gitu kan tulisannya knowledge, gitu kan. Terus kita orang Indonesia membaca knowledge gitu kan. Ya mungkin agak heran-heran dikit sih orang Inggrisnya, tapi pasti dia bisa nebak, oh itu maksudnya gitu kan. Harusnya dibaca jangan knowledge gitu aja gitu kan. Nah, tapi kalau bahasa Arab atau bahasa Ibrani, kalau orang itu nggak ngerti bahasa tersebut, maka dia tidak akan bisa membunyikan hurufnya. Gitu. Itu yang susah, ya. Karena pertama hurufnya udah unik dari kanan ke kiri, udah gitu hurufnya banyak yang sama dan tidak ada pembedaannya. Jadi kan gimana cara membedakannya? Membedakannya ya kalau tahu dulu bahasanya baru bisa dibedain. Kalau nggak tahu ya nggak akan tahu perbedaannya. Oke. A, bentuk aksara Arab klasik. Silakan Ustaz Wildan. Ada satu hal yang juga perlu diketahui bahwa bentuk huruf Arab di masa kenabian atau di era klasik itu nyaris sulit dipahami oleh kita yang hidup di zaman sekarang. Hurufnya cenderung terkesan kotak-kotak, tidak seperti huruf Arab yang kita kenal sekarang ini. Yeah. Sebagian kalangan menyebutkan bahwa bentuk seperti ini termasuk jenis khat kufi. Nah, ini ada contohnya nih, gambarnya Bapak Ibu. Nah, Ustaz Wildan kan sudah kuliah 7 tahun di Libya. Itu kira-kira bisa dibaca nggak? Nah, jangan ngaku udah pintar bahasa Arab, itu gimana? Itu bunyinya apa itu coba? Atau nggak usah saya suruh ngejak deh, sebutin tuh nama huruf-hurufnya aja deh gitu. Itu yang pertama alif, lam, apa lagi itu? Itu apa? Kof ya, kof. Wau. Kemudian wawu, lam. Wal qaulu gitu bukan ya? Kayaknya wal qaulu wa apa nih? Wa itu Allah pastinya ya. Al qaulu wa apa nih? Wajarallah gitu. Bima ya'maluna. Nah, susah kan? Kita aja yang udah sok petantang jago ngomong Arab, itu kita nggak bisa baca. Ini huruf apa kayak gini, nggak nyambung gitu ya. Nah seperti inilah dulu para sahabat ketika menulis mushaf gitu. Jadi jangan belagu dulu nih, wah saya langsung pada Rasulullah. Karena ada tuh orang yang ngaku-ngaku gurunya Rasulullah. Tolong dibaca tuh mushaf yang ditulis oleh para sahabat, kan sesama murid Rasulullah. Bisa nggak baca gitu? Nah kalau ngaku-ngaku muridnya Rasulullah ternyata baca kayak gini kagak bisa baca loh. Ngaku murid Rasulullah tapi baca ini nggak bisa tuh piye gitu kan, ngakunya bisa bohong itu sebenarnya itu. Nah itu kira-kira seperti itu ya. Jadi ini hurufnya masih aneh ya, buat kita itu aneh dikatakan ya khat kufi gitu ya. Karena memang konon dulu asal muasalnya huruf-huruf Arab itu asalnya memang dari Kufah gitu ya. Nah, yang B belum ada titiknya ini. Apalagi ketika Al-Qur'anul Karim yang ditulis oleh para sahabat di masa kenabian ataupun di masa Utsman ternyata juga tanpa huruf vokal. Maka ini menjadi masalah besar bagi bangsa yang non-Arab. Sebab Al-Qur'an itu kitab suci yang menjadi dasar pedoman buat umat Islam. Kalau tidak bisa dibaca atau dibunyikan gara-gara tidak ada huruf vokalnya, tentu ini musibah kubro nih Maka para ulama yang concern dalam penulisan Al-Quran kemudian mencoba memberikan tanda baca yang tujuannya untuk mengikat atau dhob itu tadi, biar orang ajam, orang non-Arab itu tidak keliru dan meleset ketika membacanya. Yang lebih parah lagi bahwa bentuk huruf hijaiyah di masa itu masih belum ada titiknya, sehingga tidak bisa dibedakan mana huruf ba, ta, sa ataupun ya. Semua sama. Itu semua sama. Itu yang paling kiri itu ya yang di kanannya sa, yang kanan lagi ta, yang kanan lagi ba gitu. Nah itu kalau ditulis ada 4 huruf gitu kan,
bata saya gitu ya, atau saya bata gitu kan. Itu gimana cara bacanya? Oh, nggak ada perbedaannya huruf-huruf itu. Syaratnya satu, Anda ngerti dulu bahasa Arab, baru kalau ngelihat itu baru bisa baca. Kalau nggak ngerti bahasanya ya gimana gitu ya. Nah itu yang saya bilang tadi, kalau orang Indonesia baca aksara Latin ya walaupun salah pronunciation-nya tapi bunyi. Tapi kalau ini nggak bunyi, ini huruf vokal semua, huruf konsonan semua. Ya kan? Oke, jadi belum ada titiknya. Begitu juga dengan huruf jim. Jim nggak ada titiknya, ha tidak ada titiknya, kho tidak ada titiknya, sama semua, ya kan? Dan juga huruf ain dan ghain sama juga, ain, ghain itu juga. Ya begitu juga dal, zal, ra, zai, ta, za itu semuanya tidak ada titiknya. Kan ini apa ya, ngeselin banget gitu ya. Ini bunyinya apa gitu. Oke, semua ini bagi bangsa non-Arab tentu saja musibah kubro. Resikonya dipastikan keliru dalam membaca Al-Quran. Oke. Nah, selain belum ada titiknya, termasuk juga belum ada huruf vokalnya nih. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa huruf-huruf dalam aksara Arab itu tidak mengenal huruf vokal. Ya. Semua huruf hijaiyah itu adalah huruf konsonan atau huruf mati. Mulai dari alif, ba, ta, tha, dan seterusnya, semua adalah huruf-huruf yang mati. Ya. Sebagai contoh ini huruf ba itu dibunyikan ba, bisa dibunyikan ba, bi, bu atau ban, bin, bun gitu ya. Ataupun disukunkan. Gitu ya. Nah, itu. Pada dasarnya bangsa Arab tidak pernah menuliskan huruf-huruf vokal karena memang tidak dikenal. Namun karena mereka yang punya bahasa, kapan dibaca a, i atau u, tentu mereka semua sudah tahu walaupun sama sekali tidak ada huruf vokalnya. Sebagai contoh perhatikan kata berikut. Oke. Kata itu, nah ini katanya. Ini sih kalau kita sekarang tahu lah ya, itu bacanya apa, Muhammad gitu kan. Tapi kalau kita perhatikan itu huruf 4 ya, mim, ha, mim, dan dal. Semuanya huruf konsonan ya, tidak ada huruf vokalnya. Kalau konsonan berarti kan itu belum disebutkan ini harus mu apa mi atau ma ya kan. Haknya juga gitu, apakah dia disukunkan ataukah dia ada harokat fathah kasrah dhammah gitu kan. Nah, jadi bisa saja kan dibaca menjadi banyak variabel. Apa aja Pak Ustadz Wildan? Bisa dibaca apa? Mahamada gitu, mihimidi, muhumudu, mahimadu, mihamidu, mahimidu, muhamudi, gitu, muhumidi, mihimudu, saya malah jadi susah. Banyak sekali kemungkinannya begitu. Apalagi nanti kalau ditambahkan tanwin, sukun, tasydid, gitu, maka ada banyak kemungkinan bunyi dari keempat huruf yang dirangkai itu. Kalau semuanya dikasih fathatain gimana? Man, han, man, dan nah, gitu. Ya, bisa juga. Mun, hun, mun, dun kan bisa juga gitu. Nah, kenapa kok kita jadi tahu? Karena kita tahu bahasa Arab ya kan, dan sudah tahu ini familiar nih kalau mim, ha, mim, dal itu bacanya Muhammad gitu kan. Karena kita sudah tahu. Nah, kalau kita nggak tahu kan repot gitu ya. Hanya kebetulan saja karena kita sudah sering melihat teks itu sehingga kita bisa menebak saja bahwa 4 huruf itu dibaca Muhammad. Tapi coba bayangkan misalnya kita ketemu dengan huruf yang lain misalnya. Coba bisa dikasih lihat. Ada mim, nun, ha, mim, dan ro gitu ya. Ini mau dibaca jadi apa lagi nih? Bisa juga nih. Coba mini himiri, munahimiru, manihumira, munihumiri, manahumuru, munuhumiri atau apa? Mau dibaca apa itu kira-kira kan? Dan saya yakin nggak ada yang tahu. Walaupun ini ada di Quran. Ya, cuman lafaz ini jarang kita baca. Nah, ketika bangsa di luar Arab mulai mengenal tulisan Arab yang tidak ada titiknya, ditambah lagi tidak ada huruf vokalnya, tentu menjadi masalah besar bagi mereka. Udah bisa ditebak Ustaz Wildan itu bacanya apa? Kalau saya sih menebaknya Ustaz ya, bisa jadi salah nih. Munhamirun. Iya, udah sering baca Quran. Munhamir kan gitu ya. Dan tidak akan dibaca minihimiri. Iya, dalam surat Al-Qamar ya, munhamir gitu ya.
Nah, jadi ya di situ maka orang yang bukan Arab, apalagi yang belum bisa atau belum hafal Al-Quran, ya pastinya akan susah, kebingungan, dan pastinya salah-salah terus kalau baca mushaf gitu kan. Ikro apa yang diikro gitu, orang itu tulisannya nggak jelas kok gitu ya. Nah, disitulah kemudian kenapa harus ada ilmu dhabat gitu. Dibuatkanlah tanda-tanda baca, walaupun tanda itu tidak ditulis di zaman Khalifah Utsman, itu ya. Nah, tapi ya apa boleh buat. Itu pun juga ketika mau dituliskan tuh masih jadi polemik dulu. Woi, nggak boleh itu. Jaridul Quran. Quran tuh nggak boleh ditambahi dengan macam-macam tanda dan sebagainya. Itu ada larangan itu. Itu kalimat yang suci. Megangnya aja harus pakai wudu. Ya, mushaf itu jangan ditulis-tulis, jangan dicoret-coret, jangan distabiloin kalau bahasa kita, jangan distabiloin itu, jangan itu merusak, itu kan kalam yang suci. Dan untuk bisa membuat mushaf standar yang ditetapkan oleh Utsman itu pakai perang-perang dulu itu ya kan. Nah, setelah distandarisasi udah suci begitu, jangan diutak-atik gitu, jangan ditambah-tambahin gitu. Nah, gimana sejarahnya? Kita akan masuk pada bagian yang C. Bagian yang C. Sejarah pemakaian tanda baca. Kesulitan yang dialami oleh bangsa non-Arab dalam membaca teks ayat-ayat Al-Quran pada awalnya tidak ada solusinya, kecuali dengan mengharuskan mereka belajar membaca Al-Quran dengan keberadaan guru qiraat. Jadi tinggalkan mushaf, nggak usah pakai mushaf. Wah, bingung ente, udah ikuti saya aja. Yang mulai dari alif lam mim dan sebagainya terus sampai selesai. Begitu ya bunyinya ya sudah. Yang diajar itu begitulah bunyinya. Bukan beginilah cara mengejanya. Kenapa? Anda mau mengeja, percuma, nggak akan bisa ngejanya itu. Nah, jadi sulit itu sebenarnya. Nah, oleh karena itu mushaf di masa itu jadi suci, jadi mulia, jadi bahkan di masa Nabi itu ada larangan membawa mushaf ke negeri musuh. Oke. Kenapa? Selain alasannya karena ini benda suci nanti akan dikotori oleh tangan orang kafir dan sebagainya. Ini benda langka, benda yang langka. Nah, kalau itu bawa ke sana ntar musnah, kita nggak punya kopi, nggak punya lagi. Iya. Gitu. Karena itu juga susah nulisnya, gitu. Bukan sesuatu yang mudah begitu saja. Nah, tapi kalau jadi udahlah, itu benda yang jarang-jarang adanya, unik, gitu ya. Kayak kita tuh jadi, wah ini jadi sangsaka merah putih nih, tidak dikibarkan, disimpan aja begitu. Yang kedua, toh di dalam kepala kita sudah ada, sehingga kita bacanya ya sudah bisa ya. Oke, sedangkan bagaimana mengeja huruf-huruf dengan format Rasm Utsmani boleh dibilang diabaikan begitu saja tanpa jalan tengah. Sehingga bila tidak belajar membaca Al-Quran secara syafahiyan atau oral system dan hanya mengandalkan dari apa adanya yang tertulis di mushaf, maka bisa dipastikan semua orang akan keliru dalam membaca Al-Quran. Sebab apa yang tertulis itu 180 derajat berbeda dengan bagaimana bunyinya yang seharusnya. Ya. Oke, kemudian belum ada pemakaian tanda baca hingga 40 tahun. Hingga 40 tahun setelah distandarisasi oleh Khalifah Utsman bin Affan dengan Rasm Utsmani, tidak pernah ada upaya untuk membuatkan tanda baca yang membantu orang-orang untuk lebih mudah membaca dari mushaf. Bukannya tidak ada inisiatif untuk membuat tanda baca, namun pada saat itu yang berkembang adalah semangat menjadi keaslian, menjaga maksudnya, adalah semangat menjaga keaslian dan originalitas teks Al-Quran. Apalagi juga ada perintah untuk membersihkan Al-Quran dari unsur-unsur asing yang bukan Al-Quran. Jaridu. Ini sabda Nabi Muhammad SAW atau para sahabat ini Ustaz? Paling tidak inilah yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Okay. Jaridul Qur'ana wa la tukhallituhu bi syai'in aw ma laysa minhu. Kosongkan Al-Quran itu dan jangan dicampur dengan unsur lain yang bukan dari Al-Quran. Ya. Ketentuan ini sangat berkesan di hati para sahabat dan tabi'in di masa itu, sehingga sekadar memberikan tanda baca pun mereka tidak ada yang berani. Jaridul Quran, kosongkan Quran dari unsur-unsur yang bukan Al-Quran. Karena di masa sahabat dulu kan kayak termasuk Ibnu Mas'ud sendiri, itu kan nambahin teks ya. Nambahin itu bukan berarti nambahin ayat Quran, tapi menambahkan penjelasan. Dia tambahin penjelasan dan sebagainya begitu kan, karena itu juga mushaf pribadi. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang kayak apa sih mushaf di zaman sahabat ketika lagi ditulis oleh mereka.
Jadi kita agak mungkin besok kita akan mundur lagi sedikit karena unik mushafnya para sahabat itu sebelum distandarisasi. Jadi biar nanti kita bisa lebih jelas lagi gitu ya. Kayak apa sih mushafnya Ali bin Abi Thalib? Kayak apa sih mushafnya Ubay bin Ka'ab? Kayak apa sih mushafnya siapa? Ibnu Mas'ud? Itu unik sekali dan konon mushaf-mushaf itu juga masih ada sekarang di berbagai museum. Ada di Tashkent, ada di London dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika distandarisasi di zaman Utsman itu ada perintah untuk jarridu al-Qur'ana wa la tukhallituhu bi syai'in aw fi riwayah ma laysa minhu. Jadi sampai 40 tahun kemudian ya itu tidak ada perubahan sama sekali. Pesan larangan untuk menambah-nambahi sesuatu di mushaf Al-Qur'an itu dirasakan pada saat itu nggak boleh gitu ya. Sampai kemudian ya setelah lewat zamannya, nah baru kemudian pesan yang tadi nggak boleh menambah Quran itu sudah mulai tidak relevan. Ya mulailah beberapa ulama memberikan rukhsah atau keringanan. Ini kita serba salah ya. Quran dibiarin begitu aja apa adanya, nggak ada yang bisa baca, gitu kan? Tapi biar bisa baca harusnya ditambahin sesuatu, berarti kita nambah-nambahin Quran. Ini mau gimana nih jadinya, gitu kan? Nah, oleh karena itulah mereka mencoba melakukan berbagai macam upaya tanda baca itu, gitu ya, pelan-pelan dan hati-hati, dan itu juga pasti dipenuhi dengan dikritik, disorot, dimaki-maki dan sebagainya. Diskusinya panjang dan alot begitu. Itu ya. Siapa sih yang awal mula membolehkan itu? Nah, silakan baca. Awal mula penggunaannya salah satu ulama yang disebut-sebut membolehkan dibubuhkannya tanda baca pada mushaf Al-Qur'an adalah Al-Auza'i. Ini yang wafat tahun 157 Hijriah. Berarti di pertengahan abad kedua Hijriah nih, ya. Beliau mengatakan tidak mengapa seandainya huruf ya dan ta di dalam mushaf itu ditambahi 2 titik gitu. Karena akan menjadi cahaya bagi Al-Qur'an. Ya. Itu yang pertama ya, awal-awal. Kemudian kita mengenal ada istilah naqtul i'rab dan juga naqtul i'jam yang yang terkait nanti dengan beberapa tokoh seperti Abul Aswad Ad-Du'ali, kemudian nanti ada tokoh misalnya kayak Al-Farahidi atau Nasr bin Asim atau Ya'mar bin Al-Adwani, Yahya bin Ya'mar dan seterusnya. Nah, ini penting nih ya. Jadi kita catat yang pertama ya setelah Auza'i katakanlah dia membuka menerobos dari awal ya, yang tadinya nggak boleh. Auza'i bilang, ya itu kalau orang nggak bisa bedain ya sama tak gimana ya, kasihlah titik lah gitu, kasihlah tanda ini ya, ini tak, karena ini orang kebalik-balik mulu gitu kan. Kalau ya tafakkarun apa tatafakkarun gitu kan, atau iya fakkarun gitu kan, jangan salah itu kan. Maka kata Auza'i, kasihlah itu tanda biar biar Quran itu jadi bercahaya. Nah, titik-titik itu akan membuat Quran itu bercahaya loh gitu. Itu kata Auza'i. Oke, berikutnya naqtul i'rab. Naqtul i'rab apa itu ya? Maknanya adalah pemberian tanda baca yang fungsinya untuk menerangkan status i'rab suatu kata dalam struktur kalimat. Ini agak kawin silang dengan ilmu nahwu. Ya, karena i'rab itu adanya di ilmu nahwu, tapi kemudian kok muncul di dalam ilmu dhabt. Apa hubungannya? Silakan, fungsinya. Sebagaimana kita tahu bahwa dalam tata gramatika bahasa Arab kita mengenal istilah i'rab, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menjelaskan jabatan suatu kata dalam suatu kalimat. Di dalam bahasa Indonesia kita mengenal ada subjek, predikat, dan objek gitu, atau juga ada keterangan misalnya. Nah, dalam bahasa Arab kita juga mengenal satu kata yang berkedudukan sebagai mubtada dan khobar dalam struktur kalimat ismiyah atau jumlah ismiyah, dan juga fi'il, fa'il, dan maf'ul dalam struktur kalimat fi'liyah. Masing-masing kedudukan itu punya i'rab sendiri-sendiri. Misalnya kalimat berikut nih. Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Perhatikan harokat pada huruf paling akhir dari al-baitu dan kabirun. Keduanya berharokat dhammah, di mana dhammah merupakan alamat atau tanda bahwa i'rabnya itu rafa. Kita belajar nahwu sedikit ya. Ini saya ingin gini. Jadi karena istilah yang digunakan tuh memang dhabtul i'rab.
Nah, saya harus menerangkan dulu i'rab itu apa sih, gitu kan? Ya, i'rab itu adalah begini, ilmu yang menjelaskan struktur kalimat, bahwa setiap kata itu punya jabatan. Nah, kalau dibilang al-baitu kabirun, al-baitu itu namanya mubtada, kabirun itu namanya khobar. Dan baik mubtada maupun khobar, dia itu punya status disebut dengan rofa, dan tanda bacanya itu adalah dhammah, gitu kan. Nah, namun bila dua kata mubtada dan khobar ini kemasukan salah satu huruf inna wa akhawatuha, ya misalnya diawali dengan inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita, maka i'rab al-baitu itu berubah menjadi al-baita. Jadi berubah dari rafa menjadi nasab, gitu kan. Nah, untuk itu tanda bacanya juga ikut berubah. Bukan lagi dhammah tapi fathah, sehingga bacanya berubah kanal bait wa kanal baitu gimana bacanya? Ka'annal baita kabirun. Ya, ka'anna, ya kan? Ka'annal baita kabirun. Nah, itu. Jadi berubah dia. Dan artinya juga berubah. Kalau al baitu kabirun, rumah itu besar, tapi ka'annal baita kabirun itu artinya ka'anna, seolah-olah. Seolah-olah rumah itu besar. Nah, yang mau kita perhatikan tuh di dalam harokatnya al bait, ya. Kalau nggak ada ka'anna, al baitu saja itu namanya mubtada. Mubtada yang asli begitu ya, dia rafa, gitu kan. Kalau kita mau mengi'rabnya itu sebagaimana di pesantren-pesantren gitu. Gimana? Utawi. Nah, gimana? Kalau itu saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Okay, kalau yang pakai bahasa Jawa saya nggak bisa. Al baitu itu mubtadaun marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Iya. Kabirun khabarul mubtada marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Oke. Kalau jadi ditambahin ka'anna gimana? Al-baita itu menjadi ismu ka'anna, begitu. Kemudian mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Kabirun sama ya. Khabaru inna begitu, atau khabaru ka'anna marfuun wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Nah, itu i'rabnya jadi berbeda begitu. Iya. Maka tanda baca dhammah dan fathah itu kemudian disematkan di dalam teks mushaf, khususnya untuk huruf-huruf terakhir pada setiap kata, gitu ya. Nah, jadi ini bacanya wallahi apa wallahu apa wallaha, gitu kan. Nah, tergantung mohu hi aha, tergantung ini posisi kata lafaz Allah itu jabatannya di dalam kalimat itu menjadi apa? I'rabnya apa? I'rabnya apa? Apakah jadi maf'ul? Apakah jadi fa'il? Nah, contoh yang gampang, yang kita sering buat contoh tuh, Ustaz Wildan. Gimana? Min ibadihil ulama, gimana? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Coba jelasin gimana tuh i'rabnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama atau innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Gimana Ustaz Ridwan? Bisa dijelasin nggak? Allah tuh dibaca ha apa dibaca hu? Lafdzul jalalah di situ dibaca mansub karena lafdzul jalalahnya itu mansub begitu kan. Maf'ul bih. Ya, berarti dibacanya ha ya. Ha, yakhsyallaha. Nah, fa'ilnya itu di akhir justru yaitu al-ulama'u. Nah, kan aslinya itu tidak ada harokatnya, tidak ada fathah, kasrah atau dhammah di huruf Allah di bagian terakhirnya itu. Kenapa Ustaz Ridwan baca Allaha? Gimana? Kok dia jadi baca Allah? Kenapa nggak dibaca Allahu? Gimana? Ya, karena itu tadi kita tahu kedudukan katanya. Iya, karena kalau diartikan, kalau kita artikan innama yakhsyallahu. Sesungguhnya Allah itu takut min ibadihil ulama, dari hambanya yang ulama. Jadi Allah itu takut kepada ulama. Kan begitu artinya kan kalau dibaca Allahu. Tapi kalau kita baca menjadi Allaha, innama yakhsyallaha. Nah, kedudukan kata Allah di situ tidak menjadi fa'il, tapi dia menjadi maf'ul. Kalau kita baca innama yakhsyallahu, Allah yang takut. Tapi kalau kita baca innama yakhsyallaha, nah, yang takut bukan Allah. Allah tuh menjadi pihak yang ditakuti. Oleh siapa? Ya oleh hamba-hambanya, yaitu di antara hambanya itu min ibadihi al-ulama. Jadi kalau mau disusun yang agak sedikit lebih urut, yakhsyal ulama'u Allaha, gitu kan? Nah, tapi ulamanya ditaruh di belakang. Oke, nggak masalah. Ini innama yakhsyallaha
min ibadihi al ulama'u. Nah, kan begitu. Berarti kan harus ngerti ilmu nahwu, ya kan? Nggak boleh orang baca Quran kalau nggak ngerti ilmu nahwu. Begitu kan? Ya susah gitu loh. Gampangan baca Quran, ya gampangan belajar kalau mau belajar baca Quran harus ngerti nahwu dulu. Nah, terus gimana? Kapan pinternya kan begitu Kapan kan? bacanya? Kapan bacanya gitu. Nah, kemudian oleh para ulama ditulislah Allahu itu ya di situ Allah barisnya itu dikasih fathah saja. Terserah kamu ngerti nahwu apa enggak. Yang penting bacanya Allah. Lah gitu aja gitu kan. Nah, kalau enggak ya jadi kacau itu urusannya. Nah, kira-kira seperti itu kan. Jadi itu naqtul i'rab ya. Naqat itu artinya titik sebenarnya. Titik yang ditambahkan untuk membedakan ini i'rabnya apa. Apakah dibaca A, apakah dibaca I, apakah dibaca U. Nah, begitu. Siapa yang memprakarsainya? Monggo. Yang mula-mula dianggap memprakarsai penggunaan tanda baca dalam fungsi sebagai naqtul i'rab adalah Abu Aswad Ad-Du'ali yang wafat 69 Hijriyah. Ini menurut sebagian penelitian hal itu dilakukan atas perintah dari Ziyad bin Abi Ziyad, ya, gubernur Basrah di masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dengan menggunakan pendapat ini, kurang lebih peristiwa itu terjadi antara tahun 44 hingga 53 Hijriah. Sedangkan menurut riwayat yang lain, Ad-Du'ali melakukan hal itu atas perintah dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Jadi ada dua versi ya, jangan kaget itu. Yang pertama itu di zamannya Muawiyah, yang jadi khalifah terbesarnya itu, yang al-imamah al-uzma itu Muawiyah. Kemudian Muawiyah karena seluruh dunia Islam gitu kan, dia punya gubernur Basrah. Nah, gubernur Basrah itu yang disebut dengan Ziyad bin Abi Ziyad. Nah, si gubernur Basrah inilah yang memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk ayo itu bikininlah tuh tanda baca itu biar bunyinya jadi A apa jadi I apa jadi U gitu kan. Nah, dalam riwayat yang lain nanti yang nyuruh tuh bukan si gubernur Basrah namanya si siapa tadi Ziyad, bukan. Tapi langsung khalifah namanya Abdul Malik bin Marwan begitu ya. Ada dua versi gitu. Namun di masa itu Ad-Du'ali belum memakai tanda baca fathah, kasrah atau dhammah. Saat itu ya. Seperti yang kita kenal sekarang itu enggak. Jadi bunyi A, bunyi I, bunyi U itu sudah dikasih tanda, tapi syakalnya atau bentuk tandanya itu bukan fathah, bukan kasrah, bukan dhammah, tapi menggunakan titik berwarna merah. Nuqtatul hamra gitu. Kenapa kok pakai titik warna merah? Saya menduga ini Abul Aswad Ad-Du'ali juga takut juga loh dibilang jaridul Quran. Kan nggak boleh dikasih tanda nggak boleh dikasih tambahan apapun. Maka dia tidak menulis sesuatu dalam arti sebuah huruf pun. Karena kalau saya tulis pakai sebuah huruf, berarti saya nambahin huruf. Adalah saya tambahin titik aja gitu. Itu pun titik warnanya merah. Gitu, titik warna merah. Nah, titik itu kalau kita baca itu yang disebut dengan naqab, nuqtah merah perkawinan. Nah, nuqtah merah perkawinan. Nuqtah itu artinya titik, ya, titik merah, noda merah dinodai dengan titik-titik itu yang kemudian nanti oleh Al-Auza'i dibilang biar Quran tuh bersinar, ada titik-titiknya nyala gitu, dikasih kayak lampu hias gitu. Kira-kira seperti itu. Karena bila titik warna merah itu diletakkan di atas satu huruf, itu dibacanya fathah A gitu ya kan. Nah, bila titik merah diletakkan di bawah satu huruf, ini bagian akhir huruf aja ya, bagian akhir dari kalau sebuah kata ada 4, 5, 6, 7 huruf, ini cuman bagaimana bunyi yang bagian akhirnya. A, apa I, apa U gitu. Karena itu i'rab. I'rab itu cuma bagian akhir. Kalau yang pertama-tama nggak usah, dianggap ya sudah lu gitu aja kagak bisa sih gitu kan. Karena orang yang sering salah itu kan innama yakhshallaha apa yakhshallahi. Dia tidak akan membaca tulisan Allah yang alif, lam dan ha, tidak akan dibaca idilihi, itu enggak, ululuhu, enggak kan, enggak dibaca itu, alalaha kan enggak, ya Allah gitu, cuman Allahnya Allaha, apa Allahi, apa Allahu gitu. Nah itu yang kemudian dikasih titik itu di bagian akhir dari satu kata itu. Kalau merahnya di atas, dibacanya jadi apa? Fathah, Allaha. Kalau merah titik satu merah di bawah, itu dibaca kasroh. Nah kalau sesudah kata itu, di depannya berarti apa sesudahnya begitu, itu dibaca jadi dhammah gitu kan, diletakkan di depan suatu huruf. Itu contohnya. Tanwin dibikin titiknya ada 2 ya.
Nah itu warnanya merah dan di bawah itu yang gambar yang kiri ya, itu kayak itu huruf apa sih? Huruf alif ya? Iya, Ustadz Wildan. Saya nggak yakin. Alif itu enggak, memang begitu. Itu alif itu ada buntutnya. Oh. Nah, jadi gini, ini huruf kufi. Oke. Saya suka kaligrafi dan kalau kufi itu memang alif itu ada buntutnya. Gitu ya. Buntutnya ke kanan. Oke. Nah, itu buntutnya alif itu. Buntut ke kanan itu alif memang aslinya, gitu kan? Kalau hari ini kita dari atas ke bawah aja gitu ya, Iya. selesai putus gitu ya. Kalau ini ada ditarik ke kanan Iya, sedikit ditarik gitu ke ya. kanan. Jadi dari atas ke bawah terus ditarik ke kanan. Iya. Memang begitu. Memang huruf kufi sampai hari ini kalau saya bikin kaligrafi kufi, ya alif itu ada buntut di kanan. Emang harus ada itu. Enggak cuman berdiri tegak kayak tiang listrik gitu, tapi dia harus ada buntutnya ke kanan. Itu kufi. Nah, kemudian di bawahnya itu ada titik. Ini kalau kita baca hari ini tuh bacanya ba. Ya kan? Yang sebelah kiri hurufnya ya kan? Ba. Padahal itu bukan. Itu sebenarnya i bacanya. Itu huruf alif dan kemudian itu ada titik Tanda bawah. merahnya di bawah. Itu Berarti kasroh. Itu gitu ya. kasroh. Bacanya i, bukan ba. Wah, puyeng juga gitu. Iya, puyeng. Gitu. Nah, kalau yang di samping itu kan ada titik 2 itu. Nah, yang sebelah kanan ya, yang gambar sebelah kanan, sebelah iya. kanan. Oke. Yang sebelah kanan. Itu kan ada titik 2 ya. Nah, yang dilingkari itu. Nah, itu berarti tanwin itu. Bacanya berarti un. Nah, gitu. Un. Oke. Selamat pusing. Ya. Nggak bisa baca. Nanti kapan-kapan kita bikin lomba tilawatil Quran dengan mushaf Utsmani. Jadi teks mushaf Utsmani yang asli silakan dibaca gitu. Ya, yang hafiz dan hafizah itu suruh mikir nih. Katanya hafiz, suruh baca teks Utsmani nggak bisa dia. Atau yang ngaku-ngaku murid Rasulullah, coba dibaca. Katanya mau murid Rasulullah, coba dibaca. Coba kita pengen tahu sebagai murid Rasulullah langsung gitu, baca itu bisa nggak? Gitu. Jangan ngaku-ngaku murid Rasulullah gitu. Dia ngelesnya ya pada waktu ini saya lagi absen nih. Oh, lagi absen, lagi pulang kampung, lagi corona. Ada aja. Baik, selanjutnya nanti tradisi pembubuhan titik ini berkembang dari Basrah pindah ke Madinah. Lalu dari sana pindah lagi ke Maghrib dan Andalusia. Ya, mulai menyebar lah kemana-mana ya. Itu yang pertama tadi Ustaz. Ya, ingat ya nama orangnya Abul Aswad Ad-Du'ali, wafatnya tahun 69 Hijriyah. 69 itu belum lahir loh, siapa namanya 4 mazhab itu belum. Karena Imam Abu Hanifah baru lahir 80, Imam Malik lahir 92, Asy-Syafi'i nanti 150 gitu kan. Berarti kan jauh sebelum ada para imam mazhab yang 4. Dan ini di zaman Abul Aswad Ad-Du'ali para sahabat masih banyak. Gitu, masih banyak. Bahkan ada yang menyebutkan Abul Aswad Ad-Du'ali ini ketemu dengan Ali bin Abi Thalib, ya kan? Nah, artinya ini adalah masa-masa awal sekali, tapi kalau dibandingkan dengan Khalifah Utsman membuat Rasul Utsman itu ya agak lama dulu sudah gitu. kelewat gitu Ya sudah kelewat. Oke. Itu Abul Aswad Ad-Du'ali. Sekarang kita bicara tentang Naqtul I'jam. Oke. Itu secara sederhana Naqtul I'jam itu maksudnya adalah pemberian titik untuk bisa membedakan huruf. Dari segi bahasa kata i'jam itu bermakna menguji atau menyeleksi. Kalau yang naqtul i'rab itu bagaimana bunyi satu kata itu menjadi bagian akhirnya ya, menjadi a, i, apa u, allaha, apa allahi, apa allahu, kan gitu ya. Naqtul i'rab. Nah, kalau naqtul i'jam yang tadi itu ini ba, apa ta, apa sa, apa ya. Jadi fungsinya itu di situ ya, membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Fungsi, coba silakan dibaca. Perbedaan naqtul i'jam dengan naqtul i'rab adalah pada fungsinya, yaitu membedakan mana huruf ba, ta, tha, dan ya. Dan huruf-huruf lainnya yang punya bentuk sama persis, namun saat itu belum ada titiknya. Oke. Pemberian titik ini menjadi sangat penting, khususnya bagi mereka yang bukan Arab. Dan sama sekali kebingungan dalam membedakan satu huruf dengan huruf lainnya. Ya. Kemudian kita juga bahas pemrakarsanya. Ini siapa? Dua tokoh yang disebut memprakarsai pembubuhan titik untuk membedakan satu huruf dengan huruf lainnya adalah Nasr bin Asim Al-Laythi, itu wafat tahun 90 Hijriah, dan Yahya bin Ya'mar Al-Adwani. Ya.
Namun tanda baca yang digunakan oleh Nasr saat itu untuk membedakan satu huruf dengan huruf lainnya justru bukan titik 1, 2, atau 3. Beliau menggunakan garis miring kecil untuk membedakan huruf yang mutasyabihah seperti ba, ta, tha, dan ya. Untuk ba itu diberi 1 garis, untuk ta itu diberi 2 garis, dan untuk tha itu diberi 3 garis. Contohnya ada itu. Ada gambarnya ini. Yeah. Itu yang paling atas ya, dilingkari paling atas. Itu bukan titik. Ya. Itu garis miring. Yang kalau sekarang ya kita baca itu harus titik. Itu kan huruf apa dal gitu ya. Dal apa zai gitu ya. Zal atau zai lah gitu. Nah, itu titiknya ada 1 gitu. Itu kalau enggak zal itu zai. Nanti kita cek. Kemudian, nah sebelum itu kan ada titik merah di bawah itu apa? Kok dot apa shot atau apa? Kok gitu ya? Tapi kok ada titik di bawahnya? Itu bukan titik dalam arti itu adalah dot atau shot, enggak. Itu kasroh. Nah, yang tadi itu ya, yang sebelumnya tadi. Jadi kalau mau dibaca itu kalau itu huruf shot jadi si gitu kan. Nah kalau itu adalah huruf zai jadi siz gitu kan. Atau kalau itu huruf mim min, nah gitu kira-kira. Susah. Oke. Yang di bawahnya itu yang ada 2 garis. 2 garis itu berarti 2 titik di bawah. 2 titik itu apa? Yang titiknya 2 di bawah itu apa? Huruf apa Ustaz Uldan? Ada ya. Ya. Iya. Ya, apalagi yang 2 titik di bawah? Enggak ada kan, cuma ya aja kan. Oke. Nah, yang di satunya lagi itu ada titik 3. Coba di situ kombinasi itu ya. Ada titik warna merah di atas dan ada 3 garis. Kalau titik di atas itu berarti fathah. Yang 3 garis itu berarti titik 3. Jadi itu hurufnya apa kira-kira? Bisa tha, bisa shin. Ya, shin nggak ada giginya. Shin nggak ada giginya. Pada saat itu juga belum ada gigi itu. Anggaplah itu kita anggap sebagai sa misalnya, gitu kan? Sa fathah, gitu kan? Sa, gitu. Nah terus sampingnya itu apa, huruf fa atau huruf apa gitu kan. Alam bisawab. Nah, kita nggak belajar itu. Ini termasuk pelajaran ilmu apa yang kalau mempelajari huruf-huruf purba itu kayak heliografi itu ya, kayak gitu kira-kira. Tapi ya dibaca lah di masa itu, para sahabat baca santai aja gitu kan. Bahkan tidak ada titik, tidak ada garis-garis kecil-kecil, nggak ada ya, masih seperti itu gitu kan. Itu yang dilakukan oleh siapa? Oleh Nasr bin Asim Al-Laythi, menambahi garis-garis kecil miring sebagai pembeda dari huruf-huruf yang memang tidak ada pembedanya, yang kemudian nanti itu disempurnakan menjadi titik. Jadi yang titik berubah jadi fathah kasroh dhamma, yang garis-garis itu berubah jadi titik. Itu oleh siapa penyempurnaannya? Silakan dibaca. Di masa berikutnya, kedua tanda baca baik naqtul i'jam dengan naqtul i'rab disempurnakan lagi oleh Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 173 Hijriyah. Berarti ini sesudah masa tadi itu Al-Auza'i tadi yang membolehkan kasih tanda titik karena itu sebagai cahaya. Auza'i itu yang ngegungi gitu loh. boleh. Nah, ini mereka tuh biar aman kalau kerja tuh nggak ada yang nggak ada yang merusui. Sudah dapat SK-nya begitu. Walaupun Auza'i memang dikenal sebagai orang yang nyeleneh di masa itu. Nah, tapi kenyelenehannya Auza'i itu pada saat itu memang sangat beralasan. Jadi kalau di zaman-zaman berikutnya itu nanti ada seperti katakanlah siapa namanya yang mazhabnya Zahiri, ada Dawud Al-Zahiri, ada lagi siapa namanya muridnya berikutnya lagi Ibnu Hazm. Kan paling nyeleneh sedunia itu. Orang paling nyeleneh itu Ibnu Hazm gitu loh. Apa-apa yang orang bilang begini dia bilang enggak gitu kan. Orang bilang wajib dia bilang enggak gitu. Pokoknya yang paling aneh gitu Ibnu Hazm gitu. Nah, di masa awalnya itu yang paling aneh sendiri yang pokoknya beda gitu, waton beda itu ya Auza'i itu. Tapi justru dia atas jasa dia juga kemudian jadi boleh gitu. Karena kalau para ulama pada masa itu bilang nggak boleh, Quran jangan ditambah-tambahin, jangan dikasih huruf, jangan dikasih syakal, jangan dikasih harokat dan sebagainya. Gitu. Nah, di zamannya Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tadi nuqtatul i'rab, nuqtatul i'jam itu kemudian disempurnakan sehingga barulah setelah itu kita baru paham yang kita zaman sekarang karena itulah bentuknya ya.
Ada kasrah, ada dhammah, ada tanwin, ada sukun dan berubah itu. Jadi dari yang tadinya titik merah, cuma titik doang, itu udah dikasih bentuk syakal. Syakal itu bentuk, jadi bukan cuma titik, tapi berupa huruf atau berupa tanda yang bukan cuma titik. Kalau titik itu tanda juga sih, tapi cuma titik doang, maksudnya apa? Dikasih titik doang kita nggak paham. Tapi kalau dikasih, misalnya dikasih alif, dikasih wawu, dikasih ya, nah itu namanya tanda baca. Tidak dianggap sebagai huruf Al-Quran, tapi dianggap sebagai tanda baca, di mana tandanya itu ngambil dari bentuknya huruf. Makanya disebut dengan syakal. Bentuknya doang, tapi bukan huruf. Paham nggak kira-kira, Ustaz Wildan? Insya Allah Ustaz. Ya, jadi kan ini Al-Quran. Oke. Huruf-huruf Al-Quran itu huruf yang udah sakral gitu. Oke. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi. Karena begitulah Rasam Utsmani. Udah dari sononya. Tapi untuk bisa membunyikannya jadi A, jadi I, jadi U dan sebagainya kan harus dikasih tanda. Betul. Awalnya kalau oleh Abul Aswad Ad-Duali cuma dikasih titik. Tapi di zaman Al-Farahidi titiknya itu diubah, bukan cuma titik tapi berbentuk gambar sesuatu. Gambar apa? Gambar huruf. Gambar huruf. Makanya kalau hari ini kita baca di mushaf, itu kadang-kadang suka nongol huruf alif, huruf wawu kecil gitu ya, di luar dari yang huruf aslinya. Kecil gitu kan. Dan ternyata nanti kalau kita dari sini nanti kita akan ketemu istilah fathah, kasrah, dhammah, itu ternyata adalah huruf. Ngambil dari bentuk huruf, tapi bukan huruf itu sendiri, cuman syakalnya saja, wujud atau rupanya saja ngambil dari huruf, tapi dia bukan huruf, karena dia akan difungsikan sebagai tanda baca. Oke, tanda baca hari ini. Apa yang kita uraikan dalam sejarah singkat di tadi, kemudian masih kita temukan hingga hari ini. Nah, mari kita hari ini mengenal, maka kita hari ini mengenal ruang lingkup dan perangkat tanda baca dalam ilmu dhabt, yaitu harokat, fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasydid, mat, tanwin, hamzah, hamzah wasal dan yang lain sebagainya. Oke, kita mulai dari yang pertama harokat. Harokat dulu. Harokat itu secara bahasa berarti gerakan. Sebagai lawan dari diam atau tidak bergerak, sukun. Nah, sukun itu diam, kemudian harokat itu gerakan atau pergerakan kemudian. Kalau di kampung saya sukun itu dimakan, digoreng. Iya sama Ustaz. Namun dalam istilah ilmu dhabt, harokat itu adalah 3 tanda baca, yaitu fathah, dhammah dan kasrah. Oke. Gunanya harokat untuk membunyikan huruf-huruf konsonan dalam aksara Arab, yaitu huruf konsonan itu dibunyikan dengan vokal A, I atau U. Misalnya nih huruf ba itu kan belum bisa digerakkan atau dibunyikan menjadi berbunyi ba dengan lambang fathah atau karena ada harokat fathah itu, kemudian berbunyi bi itu karena ada kasrahnya, kemudian berbunyi bu itu karena ada dhammah. Maka fathah, kasrah, dan dhammah itu disebut dengan tanda harokat. Ya. Oke. Nah, kemudian bentuk tanda bacanya. Ya, tadi kan baru dikasih tanda, tapi bentuknya kayak apa sih? Ya. Nah, dalam kitab Irsyadut Thalibin karya Salim Muhaisin disebutkan bahwa tanda harokat fathah itu berasal dari alif. Nah, alif yang ditulis kecil sekali, ya. Jadi alifnya ini bukan alif di proporsional sebagaimana huruf-huruf Al-Quran yang lain, karena kalau itu jadi nambah-nambahin huruf, nggak boleh. Nah, ini kan cuma tanda baca. Cuman tanda bacanya ternyata kalau tadi Adu Ali itu apa namanya pakai titik, nah dia pakai huruf ya yang ditulis dengan ukuran font, nah gitu ya, ukuran font yang kecil ya, alif kecil, kemudian dia dimiringkan ya dan memanjang dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, itu yang kita bilang fathah. Fathah itu alif miring, dibikin kecil dan ditaruh di atas. Gitu. Posisinya diletakkan di atas huruf. Jadi kalau ditanya, ini apa? Fathah? Iya. Tapi sebenarnya fathah itu dari apa? Oh, itu adalah alif yang ditulis dengan font yang kecil lalu italik. Nah, gitu. Alif italik. Oke, tanda fathah berasal dari alif kecil dimiringkan supaya tidak menyerupai dengan tanda alif kecil yang panjang. Jadi kenapa dimiringin? Karena biar dia tidak
Nah gitu. Fathah kenapa harus miring? Kan katanya alif. Kenapa dia harus miring? Karena kalau ditulis alif beneran, itu nanti jadi tanda baca yang lain, itu mad. Jadi a gitu kan. Nah, jadi fa gitu. Tapi kalau dimiringin itu harokatnya nggak jadi panjang, jadi sekali ya ba, ta, sa, ja, gitu. Jadi mengapa berasal dari alif? Karena diambil dari huruf mad memang, ya, di mana alif mad itu sebagai wujud dari fonem a atau fathah. Nah dulu sebelum ada harakat fathah seperti sekarang ini, fathah ini ditandai dengan titik merah, ya. Tadi adu ali, ya kan, diletakkan di atas huruf. Nah, lihat gambar di atas tadi sudah, ya. Nah titik harokat ini kemudian digunakan untuk mengetahui i'rab atau akhir harokat. Nah ya pada saat itu memang naktul i'rab kan, oke. Itu kalau alif. Sekarang dhammah, silakan. Tanda harokat dhammah berasal dari huruf waw kecil dan diletakkan di atas huruf. Sebagaimana fathah dipilihnya huruf waw karena ia adalah waw mad yang dibaca panjang jika sebelumnya berharokat dhammah. Oke. Terdapat perbedaan mengenai pemakaian tanda harokat dhammah. Apakah tetap menggunakan kepala waw atau dihilangkan? Namun yang populer dan digunakan adalah dhammah dengan kepala huruf waw. Okay. Jadi itu kalau kita bilang ini apa ini tanda baca itu namanya dhammah, benar. Tapi dhammah itu diambil atau bentuknya kayak gitu diambil dari mana? Dari huruf waw yang dibikin kecil dan ditaruh di atas huruf dhammah. Kenapa waw? Ya karena itu untuk membunyikannya menjadi u gitu. Dulu sebelum adanya tanda harokat dhammah seperti sekarang ini, tanda dhammah ditandai dengan titik merah yang diletakkan di samping huruf. Sebagaimana tadi rumusan Abul Aswad Ad-Du'ali. Baik, sekarang kasroh ini unik. Bentuk tanda baca harokat kasroh diambil dari huruf ya yang makusah atau ya terbalik. Makusah tulisannya bukan begitu ya. Makus itu pakai kaf ya. Makusah. Ya, makus artinya terbalik, ya. Makusah. Akes. Dari kata aks. Akes gitu kan. Jadi saya dari tadi malam tuh bingung nih, gimana cara mengetikkan huruf ya yang terbalik? Itu kan ya. Ya terbalik itu, ya kan. Susah tuh cari fontnya. Ini kan pakai Microsoft Word. Bagaimana biar bisa keluar huruf ini? Ternyata harus cari di insert, kemudian nanti ada simbol. Nyarinya di simbol. Ternyata ada. Termasuk kalau mau bikin huruf jim yang titiknya 3, yang buat Arab pegon itu ada juga di situ. Ada juga. Nanti huruf ain di atasnya ada titik. Kan itu jadi ghain. Kalau dikasih titik 3 kan jadi yang gitu kan. Ya dengan ain titik 3, yang itu ada juga. Tapi carinya di simbol. Nah itu ya makusah. Titiknya hilang dan hurufnya menjadi begitu. Tuh gambarnya kelihatan nggak? Nah kayak gitu, makusah itu. Ya terbalik. Ya terbalik gitu kan. Nah huruf ya terbalik itu kemudian dibuang kepalanya sehingga menjadi harokat kasroh yang kita kenal sekarang ini. Nah, itu dari situ ngambilnya. Oke. Lalu harokat kasroh ini diletakkan di bawah huruf. Dulu sebelum adanya tanda harokat kasroh seperti sekarang ini ditandai titik merah ya di bawah gitu. Ditandai dengan titik ya. Dan merah di bawah satu huruf. Oke. Sekarang tanda harokat baik fathah, dhammah maupun kasroh tidak hanya digunakan untuk i'rab saja, melainkan juga diberi tanda harokat untuk memudahkan cara membacanya. Kecuali huruf fawatihus suwar yang memang tidak diberi tanda harokat. Baik. Berikutnya kita bicara sukun. Secara bahasa makna sukun itu diam atau tidak bergerak. Dan dalam istilah ilmu dhabt, sukun itu digunakan untuk membuat suatu huruf menjadi tidak berharokat, tetapi menjadikan huruf itu diam. Kadang disebut juga huruf mati. Misalnya sering kita dengar istilah nun mati, ya maksudnya adalah huruf nun yang mati ketemu dengan fa, gitu. Lalu fa ketakutan melihat nun sudah mati. Maksudnya huruf nun yang tidak berharokat fathah, kasrah atau dhammah, tetapi diberi lambang sukun alias dimatikan. Bentuk itu kalau dalam bahasa Betawi, kita dulu as kecil itu ada istilah bunuh. Mim fathah ma bunuh ba. Iya. Kalau ada istilah nun mati, ya kan? Di sini bunuh mim. Ada bunuh-bunuhan di situ. Anak saya suruh ngaji kok malah belajar bunuh-bunuhan itu. Membunuh mim, membunuh. Ya mensukunkan gitu. Mensukunkan itu sebenarnya bukan membunuh ya, mematikan. Nah, berarti mematikan jadi bunuh akhirnya kan.
dimatikan. Jadi jadi tidak berbunyi a, i, u misalnya. Kalau huruf ba tidak ba, bi, bu tapi jadi ab, gitu kan. Oke. Bentuk tanda baca sukun berbentuk bulat yang aslinya adalah kepala huruf kha. Nah, aslinya itu huruf kha. Kha itu kan kepalanya begitu, set ya kan. Nah, kepalanya saja yang dipakai. Maka sukun itu sebenarnya bukan bulat. Dia agak lonjong. Kalau bulat begitu malah bukan sukun, itu malah tanda yang lain nanti. Nah, untuk wasal. Tapi kalau yang kayak gitu tuh bulat ya kayak kita kenal sukun, nah itu seperti itulah ya. Okay. Harokat sukun melambangkan fonem konsonan atau huruf mati dari suatu huruf. Misalkan pada kata mad yang terdiri dari huruf mim yang berharokat fathah sehingga menghasilkan bunyi ma dan diikuti dengan huruf dal yang berharokat sukun yang menghasilkan konsonan d itu sehingga menjadi mad. Yeah. Nah, selain jadi dia mati, dia juga bisa jadi diftong. Okay. Masih ingat istilah diftong? Sukun juga bisa menghasilkan bunyi diftong seperti au dan ai. Yeah. Contohnya pada kata naumu yang berbunyi naumu yang berarti tidur dan juga pada kata lainun atau lain begitu ya yang berarti lain atau berbeda. Yeah. Oke. Jadi kita mengenal istilah diftong, saya masih ingat. Ada diftong, ada vokal rangkap. Waktu belajar bahasa Indonesia dulu SMP itu ada diftong dan vokal rangkap. Kalau dibilang pantai itu diftong, ya kan? Tapi kalau menyerupai itu vokal rangkap, vokal tapi rangkap, menyerupai, gitu kan? Mencintai, nah itu vokal rangkap. Kita nggak bilang menyerupai, mencintai, enggak. Sesungguhnya dia sangat mencintai istrinya. Oh enggak, itu bukan diftong. Kalau itu namanya vokal rangkap, mencintai. Nah, gitu kan. Nah, tapi kalau yang tadi pantai, kemudian apalagi yang diftong itu? Harimau, bukan harimau, bukan. Kalau itu jadi vokal rangkap, gitu kan. Nah, di dalam bahasa Arab itu juga sukun tadi juga bermakna diftong juga, gitu. Jadi ada kata naum, gitu kan. Bukan naum. As-salatu khairum minan naum. Bukan gitu. As-salatu khairum minan naum, ya kan? Nah, begitu. Jadi dia juga punya fungsi seperti itu sukun. Baik, berikutnya tasdid. Tasdid yang ketiga nih. Tasdid atau syiddah begitu atau syaddah barangkali adalah tanda baca yang bentuknya diambil dari kepala dari huruf sin yang diletakkan di atas huruf Arab. Sebenarnya bukan sin ya, tapi shin. Shin, oke. Ya. Karena dia memang shin, syiddah gitu loh. Cuman ya tasdid. Tapi, nah masalahnya adalah sin dan shin itu bentuknya sama kan enggak, jadi tiga titiknya itu nggak dipakai. Jadi akhirnya jadi sin biasa aja. Gitu. Nah, sin itu ada giginya ya, 1, 2, 3. Nah yang ketiga itu yang kayak nun itu dibuang sehingga menjadi kayak ya itu aja yang kita kenal sekarang tasdid itu kayak huruf W ya. Betul. Tasdid melambangkan penekanan pada suatu konsonan yang dituliskan dengan simbol konsonan ganda. Sebagai contoh pada kata syiddatun yang berbunyi syaddah ya. Itu syaddatun ya, yang terdiri dari huruf shin yang berharokat fathah sehingga menghasilkan bunyi sya diikuti dengan huruf dal yang berharokat tasdid fathah yang menghasilkan huruf DDA begitu diikuti pula dengan tanda tak marbutah di akhir kata yang menghasilkan bunyi H karena kita sukunkan begitu ya sehingga menjadi syaddah. Tasdid tasdid itu aslinya tidak ada di Rasam Utsmani, tidak ada tasdid itu. Jadi kalau kita nulis Allah gitu kan itu kan ada tasdidnya Allah begitu. Nah tapi di Rasam Utsmani enggak, ya udah alif lam lam ha gitu saja, tidak ada tasdidnya. Kalau kita pakai Microsoft Word sekarang kalau kita ketik pakai font Arab alif lam lam ha itu otomatis sudah keluar tasdidnya sendiri. Iya, betul. Karena dia sudah dibuat beberapa huruf itu otomatis. Ya. Kita bahas yang keempat, mat ini. Makna kata mat itu panjang atau memanjangkan. Orang Arab biasanya menyebut dia mengulurkan tangan dengan yamud. Dia mengulurkan tangan dengan yamuddu yadayhi. Yamuddu yadayhi.
Tanda macam mad itu diletakkan di atas huruf bat seperti dabbah, haqqah itu yang melintang. Iya. Sering dibilang tuh kayak apa? Kayak pedang, ya, pedang di atas gitu. Atau layar juga. Layar. Atau alis juga. Atau alis, iya. Sebutlah dengan berbagai macam sebutan ya. Ada pedang, ada layar, ada alis. Nah itu dabbah, haqqah itu contohnya. Kemudian tanwin. Tanwin adalah tanda baca yang terdapat pada huruf paling akhir di mana bunyinya seperti bertemu dengan huruf nun mati atau sakinah. Misalnya kata kitabun ya sama bunyinya dengan kitabun. Oke. Bunyinya ya. Kitaban sama dengan kitaban atau kitabin sama dengan kitabin gitu. Ada nun sukunnya. Kita ini agak susah baca kitabun pakai nun di belakang karena kita udah ngerti bahasa Arab. Ya, jadi kalau ada seperti itu pasti kita baca kitabunna pasti begitu kan, atau katabna misalnya begitu kan, nggak akan kita baca kitabun, nah, nggak, karena kita ngerti. Tapi kan nggak ngerti itu kan lu baca bunyinya mana kitabun, orang dia nggak ngerti artinya. Kalau nggak ngerti artinya berarti dia ngeja sekenaknya dia. Tapi kalau tahu artinya, ketika dia ngeja pasti dia akan maknanya apa kalau dibaca kayak gini. Nah, kalau nggak ada maknanya berarti nggak akan jadi pilihan. Pasti akan kepala kita akan berputar mikir, oh, ini jadinya apa ya? Oh, kita katabna nih berarti kan gitu. Oke. Sampai di situ aja. Baik, Ustaz, itu menarik sekali tentang ilmu dabt ini. Kita jadi tahu nih sejarahnya tadi itu unik banget Ustaz. Ada Abul Aswad Ali begitu, kemudian disempurnakan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dan sekarang hari ini kita alhamdulillah bisa dengan mudah membaca Al-Quran begitu. Tetap masih susah juga. Bagi yang nggak bisa tetap susah juga. Kita masuk sesi diskusi. Bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau juga tambahan informasi atau juga memberikan saran misalnya, itu bisa menuliskannya di Zoom grup chat kita, atau kalau ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz bisa angkat tangan, nanti kita akan buka speakernya untuk Bapak Ibu bisa bertanya secara langsung. Oke Ustadz, pertanyaan pertama ini Ustadz. Iya. Dari Pak Dani Muslian Dani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tanda-tanda baca wakaf seperti huruf mim, jim, lam, alif dan sebagainya itu termasuk dabt? Oke, tanda baca wakaf ini Ustadz. Ya sebenarnya besok rencananya saya lagi mau bahas tentang al-waqfu wal ibtida. Ya, wakaf dan ibtida. Sebagian ulama memasukkan itu dalam tanda baca, ya kan? Karena memang tanda baca gitu kan. Sebagian lagi tidak memasukkan dalam ilmu dhabt karena dia istilahnya semacam tadinya bagian dari ilmu dhabt, tapi karena dia membesar sehingga menjadi nama ilmu sendiri. Nama ilmunya adalah al-waqfu wal ibtida. Dia tadinya anak tapi jadi sejajar sama bapaknya. Kayak kalau kita belajar di Lipia itu ilmu faraid. Nah, itu ada ilmu fikih yang kita belajar tiap hari, tapi kita juga belajar faraid. Padahal faraid itu kan bagian dari fikih. Tapi dalam perkuliahan itu ilmu faraid disandingkan dengan ilmu fikih sebagai anak sama bapaknya bersanding berdua. Jadi dua mata kuliah yang berbeda. Gitu. Jadi faraid lulus, fikih nggak lulus misalnya gitu kan. Nah, tadinya ilmu wakaf dan ibtida itu bagian dari dhabt sebenarnya, tapi karena wakaf dan ibtida itu membesar sehingga menjadi sebuah cabang ilmu tersendiri. Nah, insya Allah besok atau berikutnya itu kita akan membahas khusus al-waqfu wal ibtida, wakaf dan ibtida. Tapi jangan keliru dengan wakaf ini ya, wakaf tunai, wakaf masjid gitu. Karena namanya wakaf juga gitu. Jadi kita lagi belajar apa? Belajar wakaf. Wakaf yang mana nih? Wakaf masjid apa wakaf dan ibtida nih? Nah itu karena wakaf itu artinya berhenti, di mana kita harus berhenti membaca ayat dan itu besar sekali pengaruhnya terhadap arti. Kalau kita berhenti di sini artinya jadi begini. Kalau kita berhenti di sono artinya berubah jadi ke sana. Nah itu jadi mengubah arti. Nah itu makanya penting ilmu wakaf dan ibtida itu, sehingga dia dikeluarkan dari barisan ilmu dhabt menjadi ilmu tersendiri. Gitu. Oke Ustadz, ini pertanyaan kedua dari Ibu Mutiah, dan saya menemui banyak sekali pertanyaan semacam ini. Ustadz mohon maaf, apakah diizinkan jika kami meminta PDF-nya? Ya ini kan dibaca, silakan aja di-download. Jadi caranya adalah gimana, Sadudan? Ya Bapak Ibu bisa mendaftar dulu sebagai mahasiswa di sekolah fikih, begitu. Kemudian nanti di silabus itu sudah ada link
link PDF-nya begitu. Kalau belum muncul misalnya ya barangkali masih dalam proses editing, atau karena kita kan juga membaca ini juga misalnya ada typo begitu juga kita perbaiki seperti itu. Jadi Bapak Ibu pada dasarnya bisa langsung ikut mendownload PDF-nya asalkan sudah terdaftar menjadi mahasiswa di sekolah. Dan seperti juga kita langganan Netflix, Anda masih bisa sebulan nonton Netflix tanpa bayar. Nah, di sekolah fikih juga begitu. Ya, begitu daftar, login, ya nggak usah bayar dulu, nikmati aja dulu. Kalau merasa senang diteruskan, kalau nggak senang nggak apa-apa. Dan sambil masa ta'aruf itu Anda sudah bisa ngedownload sebenarnya. Oke. Baik, dari Pak Imra Ilyas pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz, sampai di manakah batasannya merubah-rubah tanda baca huruf Al-Quran itu diperbolehkan? Apakah setiap orang atau kelompok taklim untuk dibaca sendiri boleh merubah tanda baca agar mudah membaca dan memahami Al-Quran? Dan apa hukumnya? Oh, ya, jadi gini, nanti kan di setiap negara itu ada yang namanya Lajnah Pentasehan Mushaf Al-Quran, LPMQ. Kalau kita di sini namanya LPMQ. Nah, setiap negara itu punya lajnah pentashihan. Nah, yang ditashih bukan hanya ya Rasam Utsmaniyah, tapi juga tanda baca atau harokat atau syakelnya itu juga dijadikan sebagai standarisasi, sehingga tidak boleh orang bikin sendiri itu nggak boleh. Kalau dia mau mengusulkan silahkan, tapi harus mendapatkan surat pentashihan. Biar apa? Biar jangan setiap orang bikin tanda sendiri-sendiri, sehingga kalau bukan kelompoknya jadi nggak bisa baca nih mushafnya. Nah, karena mushaf itu harus distandarisasi minimal per negara, bukan per jamaah ya, bukan per NU, per Muhammadiyah. Ini mushafnya NU gitu, enggak. Bukan mushaf, bukan. Tapi mushaf Indonesia itu oke. Mushaf Madinah itu oke. Jadi mushaf yang diterbitkan oleh kerajaan Saudi Arabia yang kita sering menyebutnya dengan mushaf Madinah, mungkin tanda-tanda bacanya itu tidak sama dengan mushaf yang ada di Indonesia. Karena mereka menggunakan dua standar yang berbeda. Walaupun pada dasarnya itu semua sama. Kalau udah kayak yang tadi ba ta sa titik itu nggak mungkin diubah lagi menjadi nuqtah, menjadi titik merah, itu nggak mungkin gitu. Nggak boleh gitu bahkan. Karena sudah 14 abad nih kita sepakat. Tapi kalau misalnya tentang wakaf wal ibtida gitu ya, itu Quran kita zaman dulu dengan Quran kita zaman sekarang itu tanda-tanda wakaf ibtidanya itu udah nggak sama. Nah, saya masih ingat nih yang di pesantren dulu diajarin wal asri innal insana lafi khusrin gitu kan, itu ada tanda la, tidak boleh berhenti gitu. Maka dulu ketika saya ngaji belajar itu nggak boleh berhenti. Wal asri innal insana lafi khusr, nggak boleh. Harus diteruskan, diwasalkan, gitu kan? Gimana? Wal asri innal insana lafi khusrin illa. Nah, berhenti di illa, karena nggak kuat kan seterusnya. Baru dimulai lagi. Itu wakaf. Dan ibtidanya dari sebelum illa itu. Illal ladzina amanu wa amilus. Nah, begitu kan? Nah, di situ kita nggak sama. Mushaf yang ada di Indonesia itu lafi khusrin itu nggak boleh berhenti, tapi kalau mushaf Madinah nggak ada tanda nggak boleh berhentinya. Karena mereka punya sistem yang mungkin berbeda dalam ilmu wakaf dan ibtidanya. Boleh berhenti, boleh, karena itu ayat. Tapi ada ketentuannya. Nggak boleh innal insana lafi khusr sadaqallahul azim, nggak boleh kan? Innal insana lafi khusr illalladzina amanu. Nah, itu harus diteruskan. Cuman diteruskannya boleh nafas gitu. Nah, kalau di kita di metode belajar baca Quran kita di Indonesia itu nggak boleh nafas. Jadi innal insana lafi khusrin illalladzina amanu. Begitu kita diajarin sejak kecil. Nah, itu beda tanda wakafnya gitu kan. Nah, itu di setiap negara distandarisasi ya, distandarisasi. Di kita berarti kalau ada orang mau bikin tanda-tanda itu nggak boleh sembarangan. Kalau dia mau mengusulkan boleh silakan, terus minta persetujuan standarisasi dari LPMQ, Lembaga Pentasihan Mushaf Al-Quran. Jadi itu di yang kemarin antum kesana. Baitul Quran di Taman Mini. Iya, di Taman Mini. Baik. Saya kira tadi Pak Imra Ilyas ini mengusulkan untuk mengganti tanda baca itu maksudnya fathah diganti kasroh atau diganti dhamma. Kalau yang seperti itu, masa boleh sih? Iya, nggak boleh. Saya mikirnya seperti itu. Barangkali nanti Pak Imra Ilyas, kalau misalnya diperbolehkan gitu saya, fathah itu diganti
ada huruf F kecil gitu. Iya. Ya. Kasroh itu dengan huruf K kecil begitu. Jadi, malah tambah susah. Jadi salah satu teman saya, nanti kapan-kapan kita wawancarai ya. Ini dia bikin sebuah metode baca Quran yang sangat cepat sekali. Salah satu caranya adalah di buku baca Qurannya itu misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dia kasih tanda baca dalam bahasa Indonesia. Dalam aksara Latin. Jadi huruf ba itu Bismillah itu di bawahnya dikasih huruf B. Sin dikasih S. Gitu. Mim dikasih M. Oke, baca. Ya gampang. Walaupun dia nggak ngerti huruf hijaiyah, dia nggak ngerti alif ba ta sa jim ha kha itu ya ngerti. Tapi dia baca tandanya itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bisa langsung baca. Padahal dia nggak tahu itu namanya ba, sin, apa segala macam. Dia nggak tahu, kan kalau di Iqra kan aba, ba'a, ba'ata, ba'ba, gitu-gitu semua. Nggak usah pakai gitu-gitu semua. Cuma lihat tanda bacanya, ini ada B, ini ada S, ini ada M. Terus ini kalau gini bacanya B-nya jadi I, B. Kalau ini berarti S-nya disukunkan, bis, ya kan? Ini M, ada kasrohnya, berarti bismi. Makanya dia bilang, metode baca Quran paling cepat di dunia, itu nggak ada yang bisa ngalahkan metode dia. Kenapa? Sekarang saya bisa baca Quran dengan pakai itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia coba ke orang bule kafir yang ada di Malioboro diculik sama dia. Coba baca mas, gitu kan. Bule kafirnya tapi dia bisa bahasa Indonesia, gitu kan. Coba baca, gitu kan. Dia bukan orang Islam, coba baca itu. Dia tahu kan huruf B, huruf S, huruf M kan dia tahu kan. Nah, kalau begini dibacanya I, kalau kasroh. Kalau itu bacanya A, kalau itu bacanya U, cuma gitu doang. Ya udah, dengan otaknya sebentar, Bismillahirrahmanirrahim. Kok saya bisa baca Quran ya? Itu dia. Itu tanda baca. Boleh, silakan aja. Tinggal itu kemudian ditasheh, di lajnah gitu kan. Sebagai metode belajar baca Quran tercepat, bahkan tidak butuh waktu. Saat ini aku bisa. Namanya dikasih nama aku bisa. Aku bisa. Jadi kalau berapa lama belajar Quran? 6 bulan. Berapa? 4 bulan? 3 bulan? 2 hari? 3 hari? Enggak. Sekarang saya bisa. Saat ini juga. Aku bisa. Cakep kan? Kapan-kapan coba kita jajal ya. Kita coba gimana orang yang nggak pernah tahu huruf ba hijaiyah itu dikasih tanda baca, kemudian dia bisa bunyi. Seperti baca Yasin yang di undangan-undangan itu, tapi kan kalau Yasin itu kan dia ditulis dalam aksara Latin. Wal Qur'anil Hakim innaka lamina. Kan tulis. Nah, kalau dia enggak, huruf-huruf konsonannya saja yang dia tulis. Kalau huruf vokal kasrah fathah dhammah nggak usah ditulis, ya itu orang sudah paham lah. Kalau di bawah tuh I, kalau di atas A, kalau begitu U, kan gitu. Nah ini huruf konsonannya dikasih padanan katanya, padanan hurufnya. Ya kalau kho dikasih KH, kan gitu. Kalau ghain dikasih GH, gitu aja kan. Jadi konsonannya dikasih tanda baca. Nah, gitu. Oke, menarik. Unik kan? Unik. Lanjut Ustaz ya. Pertanyaan dari Pak Bobi Gunara. Ustaz, ilmu dhabt ini apakah sama untuk semua jenis qiraat? Enggak. Jadi dhabt itu nggak usah per qiraat ya. Satu hafaz satu itu beda-beda. Setiap zaman bisa beda-beda. Mushaf yang dicetak di Madinah dengan mushaf kita itu sama satu riwayat itu. Hafaz juga dari Asim juga. Tapi tanda-tanda bacanya bisa beda-beda. Jadi kalau udah tanda baca, karena dia juga bukan bagian dari Rasam Utsmani, maka dia sudah silahkan berimprovisasi gitu. Tapi untuk menjaga jangan improvisasinya terlalu jauh, maka di setiap negara itu ada lembaga pentasihan Al-Quran, termasuk menstandarisasi ilmu dobetnya, begitu. Baik. Selanjutnya dari Pak Yudanto Aribowo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa ada peran Hajjaj bin Yusuf dalam ilmu dobet ini? Ada. Oke. Ya, ada peranannya. Itu besar sekali peranannya. Emang teman saya nggak tulis di sini karena nanti akan jadi panjang ceritanya ya, karena juga Hajjaj bin Yusuf ini juga memberi banyak hal lah, membantu atau istilahnya memberikan tambahan-tambahan yang kemudian juga memudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan tanda-tanda baca gitu, tanda-tanda baca. Karena dalam sejarah tanda baca
Itu banyak sekali sebenarnya, nggak cuman tadi Abul Aswad Ad-Du'ali saja, nggak cuman Al-Farahidi saja, tapi saya hanya menyebutkan yang terbesarnya lah, yang kalau nggak ada dia itu akan jadi lain ceritanya gitu. Nah, jadi Al-Hajjaj juga punya jasa, walaupun dia juga punya sejarah yang cukup unik juga ya, katanya pernah membunuh banyak para ulama dan sebagainya begitu. Baik. Pertanyaan kedua dari Pak Yudanto Aribowo, maaf kembali ke topik Rasm Utsmani. Apa Rasm Utsmani itu juga mengatur jumlah ayat dalam satu halaman, Ustaz? Sehingga Quran yang ada sekarang itu setiap halaman dan posisi ayat itu selalu sama. Nah, yang menarik nih pertanyaannya. Jadi kalau mengatur halaman itu urusan percetakan. Urusan percetakan. Cetakan Madinah, cetakan Indonesia, cetakan mana itu beda. Kemudian Al-Qur'an yang disebut dengan Al-Qur'an Kudus ya, karena emang di sana kan ada apa namanya Mambaul Quran, Yambuul Quran dan sebagainya, Pak Mbah Kiai Arwani itu kan memang pondok khusus Quran dan lebih kepada menghafal. Nah, untuk menghafal tuh yang paling enak itu Qurannya pojok. Quran pojok istilahnya. Maksudnya habis halaman, habis juga ayatnya. Habis halaman, habis juga ayatnya. Sementara saya sejak kecil tuh sudah akrab dengan mushaf yang mushaf Bombay, yang habis halaman ayatnya belum habis. Saya masih ingat tuh kalau Yasin tuh wajah min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin tabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Di sini nih pojokan nih nggak berhenti ayat. Itu kalau buat yang ngapalin Quran, lah itu yang penting kan pojok-pojok itu yang penting. Karena untuk menghafal itu kan biasanya orang pakai memori potret gitu di kepalanya. Pojok ini, pojok ini, pojok ini, pojok ini. Nah, kalau pojokan itu nggak habis ayat, itu kan jadi susah gitu kan ngebayanginnya. Maka yang di Kudus itu menggunakan mushaf yang bukan beredar di Indonesia kebanyakannya, tapi pakai dari Turki kalau nggak salah, atau malah dari India begitu, yang dia habis pojok gitu. Setiap pojokan ayat habis ayatnya, pojokan halaman habis ayatnya. Nah, itu cuman apa namanya fun ya, seni bagaimana merangkai ayat Al-Quran dalam halaman per halaman gitu. Nanti ada juga yang membuatnya halamannya diduain, yang jatahnya untuk satu halaman dia bikin halamannya lebih lebar lagi sehingga muatnya lebih banyak. Muatnya, jadi yang seharusnya cuma muat satu halaman malah begitu jadi muatnya 2 halaman, biar ketika membayangkan bukan 20 kali 30, bukan 600 halaman, tapi cukup 300 aja yang dibayangin. Kenapa? Karena sudah muat 2 halaman. Jadi biar di sini. Nah, jadi nggak kebanyakan halaman. Ada banyak teknik gitu, tapi itu bukan Rasm Utsmani. Bukan termasuk Rasm Utsmani. Jadi mushaf itu bisa memang beda-beda, Ustaz. Ada yang 14 baris begitu kan, satu halamannya, ada yang 15, ada yang 16 bahkan. Nah, itu nggak masalah, Ustaz. Nggak masalah. Ya, bukan bagian dari Rasm Utsmani gitu ya. Itu bagian dari Rasm matba'i. Percetakan gitu layoutnya saja ini, urusan layout. Urusan layout ya. Baik. Selanjutnya dari Pak Prasetyo, tanda-tanda dalam referensi mushaf klasik di modul ini apakah dari riwayat Hafiz? Enggak. Yang tadi Ustaz gambar-gambar tadi itu, Ustaz. Enggak. Itu enggak ada kaitannya dengan Hafiz. Jadi itu sesudahnya, ya kan? Jadi kalau Hafiz kan gini, Hafiz itu enggak bicara tentang penulisan. Ya, Hafiz itu nggak bicara tentang Hafiz itu kan riwayat. Jadi bagaimana bunyinya. Nah, kalau penulisan itu jalurnya adalah rasm. Nah, rasm ini memang ada kaitannya sedikit, tapi maksud saya begini, Hafiz itu tidak menciptakan rasm. Rasm Utsmani. Sehingga apa yang kita dapat dari sejarah, fakta rasm Utsmani itu ada versi Kufah, versi Syam, versi mana-mana, itu yang kita pakai. Nanti untuk Hafiz apa segala macam yang ada ilmu qiraat yang ada 7 atau 10 imam itu bisa jadi mereka satu imam dengan imam yang lain, karena bukan bacaannya beda tuh, tapi bisa menggunakan satu mushaf yang sama yang masih bisa disepakati begitu. Walaupun nanti mereka juga bisa juga setelah itu kemudian kita bikin mushaf sendiri yuk, yang mana isinya sudah mengadaptasi bacaan kita. Nah gitu. Nah maka sekarang sudah terbit banyak tuh mushaf yang hanya berdasarkan satu imam saja, Hafiz misalnya. Ya sudah, riwayat Hafiz dari Asim, ini mushafnya. Nanti riwayat yang misalnya Qalun, ya misalnya Nafi' itu kan ada Warsh, ada Qalun gitu kan. Nah ini adalah riwayat qiraatnya Imam Nafi', riwayatnya Warsh. Nah dibuat lagi mushaf berikutnya. Yang mana mushaf ini muncul kemudian, bukan mushaf Utsmani yang asli.
Tapi yang kira-kira bisa mengadaptasi bacaannya Qalun, bacaannya Waras, bacaannya Asim, Hafs dan seterusnya, atau Syu'bah gitu. Jadi sekarang muncul nih mushaf-mushaf yang sudah disesuaikan dengan bacaan para imam masing-masing. Tapi kalau mushaf Utsmani aslinya enggak begitu. Gitu. Baik. Bagaimana dengan mushaf riwayat lainnya di abad awal Hijriyah? Apakah sama aturan tanda bacanya? Belum. Tanda bacanya ya kalau yang sama sekarang semua sepakat itu ya titik gitu kan. Titik dan syakel gitu ya. Walaupun ketika sampai di Maghrib berubah itu. Huruf Qaf dan Fa. Di Maghrib itu Fa itu tidak pakai titik, dan kalau Qaf itu titiknya satu aja. Oh. Ya. Atau nanti Fa itu titiknya ada tapi di bawah. Ya, ini kalau kita baca mushaf yang Maghribi, kita akan. Tapi hari ini masih ada nggak? Ada. Okay. Ada. Tulisan-tulisan kaligrafi di Maghrib di sana di Maroko itu. Kalau kita baca, orang kita nih, kan kita Masyrik lah, kita orang timur gitu kan. Ya. Kalau mereka Maghrib gitu, sebagai lawan kata aja sih sebenarnya. Itu aneh gitu. Itu kok ada fa tapi ada titik di bawah, itu maksudnya apa? Jangan-jangan huruf pegon nih gitu. Orang Jawa nih. Iya. Itu fa gitu kan. Kalau qaf tuh fa gitu. Maksudnya titiknya cuma satu. Itu kita baca fa, teman kan bacanya qaf. Oh gitu. Kok bisa sih? Ya dulu waktu dari sejarahnya tuh, waktu lagi ada titik-titik Abul Aswad Ad-Du'ali, makanya saya bilang itu yang besar-besarnya saja, ada Abul Aswad Ad-Du'ali, ada siapa itu, tapi nanti ada yang kecil-kecil dan mereka juga memecah kemana-mana. Nah, tapi karena itu bukan bagian dari Rasm, itu adalah tanda baca, monggo silahkan pada berkreativitas. Nah, karena di Maghrib itu seluruh orang kayak gitu, maka pemerintah negara Maghrib kemudian mengatakan, oke, ini tanda baca resmi di negeri kita. Nah, mereka bikin mushaf kayak gitu. Tinggal kita yang jalan-jalan ke Maghrib, pulang bawa mushaf, salah cetak ini. Ngomel-ngomel gitu. Ini apa? Itu dia. Gitu. Jadi ya beda lagi. Nah, yang ada di Maghrib itu memang paling aneh di dunia itu. Orang-orang Maghrib itu ya, qiraatnya Qalun Warash, ya kan? Mushafnya, tanda bacanya, mushafnya Utsmani, tapi tanda bacanya itu khas mereka, nggak sama kita. Gitu. Jadi emang Afrika Utara ini emang unik juga. Nanti di Afrika Utara secara politik juga ada Pak Muammar Gaddafi yang juga aneh juga gitu dibandingkan dengan begini, negaranya Libya kan ya. Muammar Gaddafi itu dia punya tahun baru Islam yang bukan 1442. Dia tahun baru juga, tapi hitungannya bukan 1442 Hijriah sekarang ini. Enggak. Karena bukan berdasarkan dari hijrah Nabi, tapi berdasarkan dari Maulid Nabi. Oh. jadi kalau kata guru-guru saya, Gaddafi itu melakukan segala sesuatu yang sekiranya semua orang nggak melakukan, dia malah melakukannya. Yang ngelawan arus lah gitu. Khalif Tu'raf gitu. Itu jadi kalender resmi Libya. Saya pernah dapat hadiah souvenir gitu dari kedutaan besar Libya yang di Jakarta. Dia kirim souvenir macam-macam termasuk kalender. Saya bingung baca kalendernya gitu loh. Ini salah cetak apa gimana sih? Kok tahunnya kok nggak sama hijriyahnya? Rupanya dia bukan hijriyah, miladiah. Ya, karena dia bilang apa? Yang lebih utama itu adalah menghitung tahun berdasarkan lahirnya Nabi. Kenapa? Karena Nabi Isa itu juga dihitung dari lahirnya Nabi Isa. Kenapa kita nggak dari lahirnya Nabi Muhammad? Ada. Itu Libya. Menarik. Libya. Ya kan kita bingung kan, ini Gaddafi aneh-aneh. Oh, Gaddafi aneh dia. Ya kan ikut konferensi dunia internasional yang diselenggarakan oleh organisasi negara-negara Islam, OKI. Di mana gitu di luar negeri. Tahu nggak apa yang dilakukan? Dia nggak nginep di hotel. Dia bawa tenda dan dia pasang di halaman hotel. Gitu. Dan untuk dari dia nginep di tenda ke tempat konferensi, kan orang naik mobil, naik mobil-mobil mewah. Enggak, dia bawa unta. Dia bawa kandang-kandangnya, dia bawa apa? Karena dia negara petrodolar juga kan, duitnya banyak. Dia bawa unta. Jadi dia dari kandangnya itu, dari tendanya itu, dia naik unta sampai ke konferensi. Kan orangnya agak narsis gitu kan ya. Memang narsis gitu. Unik gitu. Sehingga orang bilang, Gaddafi. Iya, mau apa lo? Sultan. Sultan mah bebas. Duitnya banyak gitu. Nah, film Ar-Risalah itu
itu kan diprotes orang sedunia. Mustafa Akkad itu kan dianggap mau memfilmkan Nabi Muhammad. Wah kacau nih orangnya gitu kan. Sehingga tempat setting dia lagi udah siap di Maroko di Maghrib, udah jadi itu semua tuh diserbu oleh para ulama. Nggak boleh mereka syuting di situ karena dianggap menghina Nabi Muhammad. Wah, nangis bombay kan si Mustafa Akkad ini. Tiba-tiba Qaddafi bilang, "Ya udah sini, mau butuh apa?" Nah, gitu kan. Butuh ini ya, semua dikerahin sama. Jadi lahirlah tuh film Ar-Risalah itu. Kalau nggak ada Qaddafi, nggak ada. Itu harus orang agak gila-gila dikit lah gitu kira-kira untuk bisa melakukan hal-hal yang menerobos sesuatu. Oke. Baik. Pertanyaan terakhir Ustaz dari Mullah Arif. Ilmu dab mushaf apakah sama dengan ilmu dab kitab-kitab kuning? Tanda bacanya ya. Nggak tahu nih saya yang dimaksud dabat kitab-kitab kuning yang bagaimana juga. Ya kalau tadi bicara tentang yang i'rabnya iya. Ya kitab kuning kan bicara i'rab. Berarti kan kita bicara nahwu, bicara shorof, ini bunyinya jadi mubtada apa jadi khobar, apakah jadi fa'il, maf'ul dan sebagainya dan seterusnya. Itu kalau kaitannya dengan i'rab iya. Nah, kitab kuning kan memang bicara i'rabnya gitu kan sebenarnya. Tapi kalau yang tadi misalnya kayak mad gitu atau tanwin atau suku dan sebagainya kan kitab kuning kita nggak bicara secara tajwid ya. Ini nggak ada orang baca kitab kuning dengan 6 harokat, nggak ada gitu loh, ya kan? 6 harokat itu ngapain? Yang pakai harokatnya panjang 6 harokat itu ya Quran saja. Kita tidak akan melakukannya gitu. Misalnya dabbah ya, dabbah itu kata dabbah itu orang Arab menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dabbah gitu kan, dabbatin fil ardi. Tapi nggak akan orang Arab itu bilang ra'aitu dabbah 6 harokat. Enggak. Kita kalau ngomong 6 harokat itu berarti ya tajwid, itu berarti baca Quran. Hatta jatuhnya ke hadis pun kita nggak baca dengan kayak gitu, ya kan? Kita nggak akan baca innamal a'malu binniyat, ya. Itu kan hadis ya. Kita nggak akan baca begini. Innamal a'malu binniyat. Nah, enggak pakai begitu kan. Udahlah biasa aja innamal a'malu binniyat. Oh itu harusnya idgham itu. Ya, idgham itu adanya di dalam baca Quran. Kalau dalam kitab, dalam hadis pun enggak ada idghaman gitu. Makanya nanti beda ya. Kalau kita nulis teks bahasa Arab, ketika kita nulis teks biasa itu biasa, begitu teks Arab, begitu Al-Qur'an, fontnya kita bedain untuk menunjukkan bahwa ini Quran. Nah kalau udah Quran bacanya harus begitu. Sebagian dosen saya di IIK itu kalau saya baca makalah terus mengutip ayat Quran itu nggak boleh itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Iya, betul. Nggak boleh. Itu Quran. Bacanya sesuai dengan Quran. Terus gimana? Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul ya ayyuhal kafirun." Harus gitu bacaannya. Oh gitu, iya. Untuk membedakan ini Quran dan ini bukan Quran. Wah, keren kan? Nah, kebiasaan saya gara-gara kuliah di sana ya mau nggak mau. Jadi kalau bacain dalil ayat Quran, saya begitu karena takut diomelin. Ntar salah lo, begitu. Oke. Jadi saya juga mengalami hal yang sama dengan Profesor Huzaimah. Bu Huzaimah ya. Jangan baca itu, emang baca komik katanya, baca koran. Bacalah dengan Al-Quran yang benar. Nah, kayak gitulah. Oke, kita hargai lah ya. Baik Ustaz, itu pertanyaan terakhir kita di pertemuan pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi di hari Senin insyaallah tentang sekolah fikih live di ilmu Al-Quran dan tafsir ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya kita juga berada di ujung acara. Maka nanti kita akan ditutup dengan berdoa bersama dipimpin oleh Ustaz Ahmad Sarwat. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan dan belajar diskusikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk nanti kemudian disambung dengan doa dari Ustaz Ahmad Sarwat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'al kutri untha wa dhakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama.
نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس الشفا وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.